Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. "21 tahun Bom Bali 1 diperingati di Pantai Mengiat, Nusa Dua dan Monumen Bom Bali Kuta. Ratusan warga desa adat Geriana Kahin, Karangasem menggelar tradisi Tua Naruna. Mencicipi makanan tradisional lak-lak biu khas daerah Penebel Tabanan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini gencar mengembangkan desa wisata pesisir. Pengembangan desa wisata pesisir juga akan dilakukan di wilayah Provinsi Bali. Upaya ini penting dilakukan untuk menyeimbangkan pengembangan desa wisata di daerah dataran tinggi dan wilayah pesisir. Satu, saya shock karena dari 50 desa wisata yang terkurasi, yang pesisir itu di bawah 15%. Nah, tahun ini kita dorong akhirnya dapat sekitar 20%, kan kita negara kepulauan, Pak. Tapi desa wisatanya banyaknya di gunung, sungai. Nah, kita ingin paling tidak 20-30% desa wisata yang ada di pesisir ini. Oleh karena itu saya dan Pak Kadis sudah janjian nanti sama Pak Menteri KKP, kita akan roadshow ke kawasan pesisir yang memiliki potensi untuk dikembangkan konsep desa wisatanya, karena ternyata memberdayakan dan menjadi bagian daripada Sustainable Development Goals. Sustainability-nya dapat gitu loh. Karena ini kayak misalnya tadi mengambil dari laut, malah bisa mengembalikan ke laut. Itu yang kita ingin hadirkan dalam konsep pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Desa wisata pesisir nantinya akan dibangun dengan konsep pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Desa wisata sejenis ini diharapkan dapat bertambah hingga 30% dari jumlah saat ini. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Objek wisata pantai di Bali selalu menyuguhkan hal yang baru sehingga menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Waterblow di kawasan Nusa Dua misalnya menyajikan pemandangan deburan ombak di sela-sela batu karang. Fenomena alam unik di kawasan ini menjadikannya sebagai tempat wisata alam yang berbeda. Objek wisata ini bukan untuk tempat berenang, apalagi untuk rekreasi bahari seperti olahraga air. Tebing yang curam, batu karang tajam, serta arus laut yang kuat dan ombak tinggi menjadikan tempat ini cocok dinikmati dengan berfoto atau sekadar bersantai. Di tempat ini, pengunjung akan menemukan ombak yang berbeda dari biasanya. Meski awalnya pergerakan ombak terlihat biasa, tapi seketika bisa memunculkan kekuatan gelombang besar yang menyembur ke udara. Keindahan buih ombak inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Keindahan buih ombak yang menjulang tinggi ke udara seperti ini sangat jarang ditemukan di kawasan pantai lainnya di Bali. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Waterblow adalah saat pagi hari, karena semburan ombak tinggi berlatar belakang laut biru dan sinar matahari terbit. Agar mendapatkan foto yang ideal, wisatawan harus bersabar menunggu hingga mendapatkan waktu yang tepat. Sebelumnya pernah
pernah ke sini, tapi belum ada water blow-nya. Sekarang mungkin musim kemarau, jadi daya ombaknya lebih tinggi, jadi lebih bagus lagi pemandangannya. Gimana nih ombaknya tadi, Pak? Luar biasa, lumayan tinggi, jadi dapat foto yang bagus untuk ini istri. Ya, sebelumnya sudah pernah berkunjung ke objek wisata seperti ini, Pak? Sebelumnya di sinilah, baru pertama kali. Jadi di sini baru di sini menemui destinasi ombak seperti ini, Pak ya? Iya, benar. Sebelumnya sudah pernah menyaksikan destinasi wisata seperti ini? Belum, Pak. Jadi ini baru pertama kali ya? Pertama kali. Gimana, Pak, kesannya, Pak? Baik, bagus, benar. Ini baru pertama kali, Pak ya? Baru pertama kali ke sini, Pak. Objek DTW Waterflow yang ada di kawasan Nusa Dua ini merupakan kawasan DTW yang sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Badung juga dengan kami dari Indonesia Nusa Dua. Jadi seperti apa yang menjadi tagline-nya, Waterflow adalah ya tempat di mana ada di lokasi kami ini ada lokasi yang bagus, kemudian juga menarik dan khas gitu ya. Ada karang yang khas, kemudian seperti lihat di belakang kami ada deburan ombak yang besar yang bisa disaksikan oleh para wisatawan yang hadir di sini. Objek wisata Waterblow saat ini menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan yang berlibur ke Bali. Pada hari biasa, jumlah wisatawan yang berkunjung bisa mencapai 1.000 orang per hari. Dan jumlahnya semakin meningkat saat akhir pekan atau musim liburan. Sayangnya, tidak setiap hari wisatawan dapat berkunjung untuk menyaksikan deburan ombak tinggi tersebut. Pada saat terjadi gelombang tinggi, pihak pengelola memberlakukan sistem buka tutup agar hempasan ombak tidak membahayakan wisatawan. Untuk menjaga keselamatan pengunjung, pengelola telah menyediakan 2 lokasi observasi setinggi 2 meter agar wisatawan bisa menyaksikan deburan ombak dengan aman. Jika Anda sedang berlibur ke Bali, jangan lupa untuk menjadikan Waterblow sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Bali memiliki aneka kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya jajan lak-lak biu asal desa Penebel Tabanan. Makanan tradisional ini dapat dijumpai di sebuah warung di desa Penebel. Jajan lak-lak biu dibuat dari adonan tepung beras, tepung terigu, buah pisang, serta parutan kelapa. Pembuatan lak-lak biu menggunakan tungku api dari tanah liat lengkap dengan kayu bakarnya serta alat tradisional lainnya. Kalau boleh tahu, Bu, apa, Bu, bahan-bahannya ini, Bu? Bahannya tepung beras, ada terigunya dikit, Oh, iya. dikasih garam. Isi kelapa juga, Bu, ya? Di atasnya pisang, di atas adonan pisang, di atasnya kelapa. Iya. Ada juga rasa-rasa, rasa keju, rasa coklat, nangka, itu yang ada sekarang gitu. Oh, dipadukan itu ya, Bu, ya? Ya, Oh, iya. Bu, kalau boleh tahu ini enaknya dimakan pada pagi hari, siang, atau kapan, Bu? nggak usah gitu dari pagi sampai malam nggak apa-apa, Oh. karena kelapanya sudah direbus. Iya. Orang jauh-jauh dari Denpasar beli, kan dia dipakai sorenya itu nggak apa-apa. Nah, katanya nggak basi itu kelapanya. Apa yang membuat ciri khas ini, Bu? Ciri khas makanan ini apanya, Bu? Enaknya apanya, Bu? Enaknya apa itu? Kayak dulu itu yang kayak entep, nasi entep yang dulu gitu kata orang. Iya. Itu yang disegani orang, itu karena ada hitam-hitamnya. Ini tahun berapa, Bu, udah buat gini, Bu? 2009. Jadi ini memang ciri khas ya makanan di Penebel ya, Bu? Khas Penebel. Satu porsi berisi 3 potong lak-lak biu dijual Rp10.000. Setiap harinya, warung ini selalu ramai dikunjungi warga yang ingin membelinya.
Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.